Seorang pria tengah berbicara dengan kepala sekolah. Ia adalah Song, pria yang memiliki fisik yang kuat namun memiliki kecerdasan yang tidak terlalu tinggi. Song berencana untuk menjadi guru olahraga di sekolah itu. Sayangnya, posisi guru olahraga sedang penuh. Posisi yang sekarang kosong hanyalah guru untuk sekolah terpencil di luar pulau. Song menerima pekerjaan itu karena ia sangat membutuhkannya. Di tempat yang sama namun waktu yang berbeda, kepala sekolah mewawancarai seorang wanita. Dia adalah Anne, seorang wanita pintar yang terus berpegang pada prinsipnya. Hanya ada satu masalah yang membuat kepala sekolah tidak menyukainya, yaitu tato yang ada di tangan Anne. Kepala sekolah mengancam akan memindahkan Anne ke sekolah terpencil apabila ia tidak mau menghapus tatonya. Dan dengan yakin, Anne memilih untuk pergi ke sekolah tersebut. Song pergi sendirian ke sekolah terpencil dengan menggunakan bus. Dan sesampainya di ujung pulau, Song menaiki perahu untuk bisa sampai ke sekolah itu. Hal yang sama dilakukan oleh Anne, namun Anne ditemani oleh satu temannya yang bernama Gigi. Sesampainya di sekolah itu, Gigi dan Anne mengambil foto kenangan bersama. Di dalam kelas, Song menemukan buku catatan yang berisikan diari dari guru sebelumnya. Guru itu adalah Anne. Anne menuliskan kenangan mengajarnya di sekolah itu dan meninggalkan buku tersebut di kelas. Di hari pertamanya sebagai guru, tidak ada murid yang datang ke kelas Song. Ia pun berusaha pergi dari sekolah itu, dan nahasnya tangan Song patah saat ia naik kapal. Di waktu lain, di hari pertamanya sebagai guru, Anne menderita karena di tempat itu tidak ada air bersih, tidak ada listrik, dan juga tidak ada sinyal ponsel. Saat ia ingin mengeluarkan air dari tempat penampungan, tidak ada air yang keluar dari keran itu. Sampai akhirnya, Anne memasukkan tangannya ke dalam keran, dan ternyata ada bangkai cicak yang menghambat saluran air tersebut. Belajar dari buku diari yang ditulis Anne, Song pun memasukkan jarinya ke keran penampungan air yang tersumbat. Air pun keluar secara normal. Untuk pertama kalinya, Song merasakan manfaat diari milik Anne. Saat itu, lewatlah sebuah perahu yang kemudian dipanggil Song. Dari nelayan yang dipanggilnya, Song mengetahui bahwa ternyata murid-murid yang sebelumnya bersekolah di sekolah itu tidak tahu bahwa guru baru telah tiba. Song pun menjemput muridnya satu persatu. Dan dimulailah hari pertama mengajar Song dan murid-murid barunya. Hari pertamanya mengajar itu, Song terlihat sangat canggung dalam mengajar murid-muridnya. Song pergi sebentar untuk menelpon, sebelum akhirnya ia kembali dan mendapati murid-muridnya berenang di laut yang dalam. Song pun memanggil mereka untuk kembali ke kelas. Song menghukum mereka dengan memukul tangan mereka dengan tongkat kayu. Anak-anak pun menangis dan membandingkan Song dengan Anne yang sangat baik dan tidak pernah memukuli mereka. Song pun kesal karena dibanding-bandingkan dan juga bingung bagaimana cara mendidik murid-murid barunya itu. 1 minggu pun berlalu, dan di akhir pekan, Song pergi dari sekolah menuju rumah sakit untuk mengobati tangannya sebelumnya terluka. Di lain waktu, Anne juga berada di rumah sakit setelah minggu pertamanya di sekolah itu, karena ia mengalami penyakit kulit akibat mandi dengan air yang tidak bersih. Di rumah sakit, Anne ditemani Nui, pacar Anne yang juga bekerja sebagai seorang guru. Mereka berdebat karena Nui ingin Anne menghapus tatonya dan kembali ke kota untuk mengajar. Anne bersikeras tidak mau menghapus tatonya itu, dan ia pun meminta putus dengan Nui. Dan karenanya, Nui pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah mengobati tangannya, Song kembali ke apartemen di mana ia tinggal bersama pacarnya. Dan di saat itulah, Song mengetahui bahwa pacarnya berselingkuh dengan lelaki lain. Dengan sedih, Song pergi dari tempat itu dan kembali ke sekolah. Saat berada di titik terendahnya, Song membaca diari milik Anne yang juga memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Ia pun kembali bersemangat untuk menjalani hari-harinya di sekolah itu. Halaman demi halaman, buku diari milik Anne dibaca oleh Song. Dan sampailah ia pada kejadian di mana ada mayat di bawah sekolah terapung itu, membuat semua anak termasuk Gigi ketakutan. Sama dengan yang lainnya, Anne pun sangat ketakutan. Namun untuk membuat murid-muridnya tenang, Anne memberanikan diri dan memindahkan mayat itu sendirian, sebelum akhirnya regu penyelamat datang dan membantu Anne. Gigi yang tidak tahan berencana pergi dari sekolah itu dan mengajak Anne.
Walaupun N juga ketakutan, ia memilih bertahan di sekolah itu. Karena tanpa adanya guru, sekolah itu akan segera ditutup dan anak-anak tidak dapat belajar lagi. Akhir pekan, N naik sampan untuk pulang ke rumahnya. Di daratan, tampak Nui menunggu N dan mengajaknya kembali rujuk. Dengan senang, N menerima permintaan itu. Shin pun beralih ke N yang sedang mengajar anak-anak didiknya. Saat diajar oleh N, murid-murid sangat antusias. Song meniru metode N dalam mengajar, namun hasilnya sangat berbeda. Murid-murid terlihat tidak bersemangat. Di tengah sesi pengajaran, muncul ular di kelas itu. Song panik dan kabur, sebelum akhirnya kembali karena ia tidak mau meninggalkan anak didiknya dengan ular yang berbahaya. Ia pun menjadi penyelamat di hari itu. Setelah ketegangan itu, Song terjatuh lemas saat melihat luka gigitan ular di lengannya. Anak-anak yang khawatir mencoba mengobatinya dan membawa Song ke dokter. Sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa luka tersebut bukanlah luka karena gigitan ular, melainkan karena terbaris paku. Insiden itu membuat murid-murid Song semakin dekat dengan Song. Song bagaikan ayah yang melayani anak-anaknya. Senada dengan Song, di masa lalu, N juga menjadi ibu bagi anak-anaknya itu. N bermain dan mengajar murid-muridnya bagaikan anaknya sendiri. Kini Song merasakan kagum yang teramat sangat kepada pemilik buku harian yang membantunya dekat dengan murid-murid. Dengan memanfaatkan murid-muridnya, Song mencari petunjuk untuk mengetahui identitas N. Dari foto yang ditemukannya, Song mengetahui bahwa N memiliki tato bintang di tangannya. Song pun menyuruh murid-muridnya menggambar N dengan dalih pelajaran kesenian. Namun tidak ada seorang pun yang menggambar wajah N dengan benar. Berbeda dengan hari sebelumnya yang menyenangkan, hari ini badai menerjang sekolah itu. Sebagai seorang guru, Song berusaha melindungi anak-anaknya dari badai. Sayangnya saat itu, buku harian yang selama ini menjadi penghubung Song dengan N terhempas oleh badai ke laut. Setelah badai reda dan menyisakan ruang kelas yang porak-poranda, Song dengan gigi mencari helai demi helai buku harian N. Sampai akhirnya ia menemukan semua bagian dari buku itu dan memperbaikinya. Pesan jangan menyerah dari buku harian N membuat Song kembali membangun ruang kelasnya yang porak-poranda bersama dengan murid-murid lainnya. Song kembali membaca buku harian N. Dalam tulisannya, N bercerita bahwa ia pernah mengajar murid bernama Chon. N menyesal karena dalam masa pengajarannya, Chon berhenti sekolah karena harus membantu ayahnya yang bekerja sebagai nelayan. Setelah membaca tulisan tersebut, Song pergi menemui Chon dan ayahnya. Awalnya ayah Chon tidak mengizinkan anaknya untuk kembali bersekolah. Namun saat Song dengan tulus mengatakan bahwa dirinya akan mengorbankan waktu liburnya untuk membantu ayah Chon bekerja, Chon diizinkan bersekolah lagi. Tidak selaras dengan semangat mengajar yang tinggi, Song merupakan guru yang tidak pintar. Dan karenanya, murid-murid yang diajarkan oleh Song mendapatkan nilai jelek saat ujian akhir semester 1. Ia pun dipanggil oleh kepala sekolah dan terancam diberhentikan dari pekerjaannya. Saat berbincang dengan kepala sekolah, Song menanyakan keberadaan N. Hati Song hancur saat mengetahui bahwa N pindah ke sekolah lain karena dirinya akan segera menikah. Tanpa tahu seperti apa wajah N dan hanya mengetahui bahwa N memiliki tato bintang di tangannya, Song mencari N ke sekolah tempat N mengajar. Mendengar hal itu, Song mengamati guru yang sedang mengajar. Dan ia pergi saat melihat tidak adanya tato di tangan guru itu. Ternyata N sudah menghapus tato di tangannya karena terus diminta oleh Nui. Selain melarang N untuk memiliki tato, Nui juga mempertanyakan metode mengajar N yang dinilai membahayakan muridnya. Jika harus memilih, N lebih menyukai mengajar di sekolahnya yang dulu, tempat ia bisa bercanda gurau tanpa terikat oleh aturan sekolah. Hal yang membelenggu di sekolahnya yang sekarang hanyalah hubungannya dengan Nui. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan hamil datang ke kelas N dan bercerita bahwa dirinya mengandung anak Nui. Dengan sedih, N meninggalkan Nui yang terus meminta maaf kepadanya. Setelah tidak ada yang membelenggunya lagi, N kembali pergi ke rumah kapal untuk mengajar.
Sambutan hangat diberikan oleh murid-muridnya ketika bertemu N. Betapa kaget dan senangnya N saat melihat Chon kembali ke kelasnya lagi. Rasa kagum muncul dalam diri N saat Chon bercerita bahwa dirinya kembali bersekolah karena usaha keras guru Song. Selesai mengajar, N menemukan buku harian lamanya yang ternyata sudah ditambahkan oleh pengalaman dari Song. Song bercerita bahwa ia sangat mengagumi N. Dan saat tahu bahwa N akan segera menikah, hatinya hancur berkeping-keping. Song juga menuliskan bahwa diari N menjadi penobat dirinya menjadi seorang guru. Satu prinsip yang dipelajari Song dari buku harian N, guru bukan hanya bertugas untuk mengajar, namun juga harus menjadi orang tua bagi murid-murid. Ketika memberikan soal cerita tentang kereta, Song mengetahui bahwa Chon tidak memiliki pengalaman naik kereta. Song mengubah rumah kapal sebagai peron yang ditarik oleh sampan seperti layaknya kereta. Dengan melakukan hal itu, Song berharap muridnya dapat mengerti apa yang ia ajarkan. Song mencurahkan diri sepenuhnya sebagai guru dan orang tua yang membimbing muridnya. Tulisan Song membuat kekaguman N kepadanya semakin membesar. Saat bertemu dengan kepala sekolah, N menanyakan keberadaan Song, dan karenanya kepala sekolah memberikan foto Song. Di saat itulah, bayang-bayang Song tidak pernah lepas dari pikiran N. Semakin N membaca diari yang ditulis Song, rasa kagum semakin tumbuh dalam dirinya. Suatu hari, datang surat dari Song untuk Mook, salah satu muridnya di rumah kapal. Di surat itu Song berkata bahwa dirinya akan datang saat liburan sekolah. N yang sangat senang meminta murid-muridnya membersihkan rumah kapal sehari sebelum kedatangan Song untuk menyambut pria pujaan hatinya itu. Dan di saat itu pula, seorang pria datang dengan menggunakan sampan. Pria itu bukanlah Song, melainkan Nui. Nui datang dengan tujuan rujuk dengan N. Namun N menolak permintaan itu. Nui meminta N untuk setidaknya membaca surat-surat yang sebelumnya dikirimkan Nui untuknya. Di malam hari, N membaca surat itu dan mengingat kenangannya dengan Nui. Air mata deras mengalir ketika helai demi helai surat dibaca olehnya. Keesokan harinya, tampak N tengah memberikan rapat kelulusan ke murid-muridnya. Setelah berpamitan, N pergi dengan Nui, yang kini sudah dimaafkannya. Ketika bersama di mobil, Nui memberikan buku harian N yang sebelumnya sengaja ditinggalkan olehnya. Di buku harian itu, N menuliskan kenangan selama mengajar di rumah kapal dan berterima kasih kepada guru Song yang sangat dikaguminya. Karena guru Song, N dapat mengingat kembali alasannya menjadi seorang guru. Membaca buku harian itu membuat N bertanya kepada Nui, bagaimana pendapat Nui tentang tindakan guru Song sebelumnya kepada Chon. Nui mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Song adalah hal yang bodoh. N yang tidak setuju dengan pendapat Nui menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah cocok dengan Nui. Ia pun kembali pergi ke rumah kapal, berharap bertemu dengan Song. Ketika sampai di rumah kapal, N kecewa karena tidak ada orang di rumah tersebut. Namun ketika sampan yang dibawa oleh N berputar balik untuk pulang, lampu rumah kapal menyala, dan N pun bergegas pergi kembali ke rumah kapal. Dan untuk pertama kalinya, kedua orang yang dihubungkan oleh diari itu bertemu dengan perasaan bahagia menyelimuti keduanya.